pada kesempatan kali ini saya Ruben Setiawan ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah pembelian dalam industri hospitality. Pertama, tantangan utama tim pembelian dalam menghadapi ketidakpastian pasar dan fluktuasi harga. Fluktuasi harga pasar, harga barang baku seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan pedagang, dan faktor alam. Untuk mengatasi ini, perusahaan dapat menerapkan hedging terhadap komoditas yang rentan perubahan harga, menyusun kontrak jangka panjang dengan pemasok, dan penerapan sistem flow recruitment untuk efisiensi pengadaan. Kedua, ketergantungan pada pemasok tunggal, yaitu ketergantungan pada suatu pemasok meningkatkan risiko kegagalan pasokan. Solusinya adalah diverifikasi pemasok yang memungkinkan perusahaan memiliki opsi alternatif jika terjadi gangguan. Yang ketiga, gangguan rantai pasokan. Pandemi dan masalah logistik global mempengaruhi ketersediaan produk. Untuk mengatasi ini, perusahaan dapat membuat cadangan persediaan atau menerapkan strategi multiple sourcing dengan mengandalkan beberapa pemasok. Lalu, apa saja sih peluang bagi perusahaan dalam pembelian teknologi digital dan kemitraan strategi dengan pemasok? Yaitu pertama, penggunaan teknologi ERP dan e-procurement teknologi. Seperti yang kita tahu, ERP memungkinkan integritas antara fungsi pembelian, persediaan, dan logistik. Dengan sistem e-procurement, proses pengadaan barang bisa lebih cepat, transparan, dan mengurangi kesalahan manual. Kedua, kemitraan strategis dengan pemasok, yaitu menjalin kemitraan jangka panjang, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan harga yang stabil, diskon volume, dan kepastian pasokan. Contohnya, perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan pemasok yang menawarkan diskon untuk kontrak jangka panjangnya, sehingga meminimalkan dampak fluktuasi harga. Lalu, bagaimana peran pembelian di industri hospitality mempengaruhi kualitas layanan dan efisiensi operasional, terutama dalam manajemen persediaan dan masukan. Pertama, ada manajemen persediaan. Pembelian memastikan bahwa hotel atau restoran memiliki stok bahan baku dan perlengkapan yang cukup, seperti makanan, minuman, dan peralatan. Untuk menjaga kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan, pemilihan pemasok. Kedua, itu pemilihan pemasok. Pemasok dipilih berdasarkan kualitas, harga, dan keandalan. Pemilihan pemasok dapat tepat menjamin bahan baku berkualitas dan pengiriman tepat waktu. Pada akhirnya, peningkatan efisiensi operasional dan pengalaman tamu. Ketetapan dalam pembelian meminimalkan risiko kelambatan ataupun kekurangan barang yang mengganggu layanan. Lalu kita akan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu proses dan strategi pembelian. Nah, ada beberapa pertanyaan dalam proses materi ini, yaitu bagaimana sih perencanaan pembelian yang efektif dapat memastikan kelancaran operasional dalam industri hospitality. Lalu, apa saja kriteria yang penting dalam seleksi evaluasi pemasok untuk industri hospitality dan bagaimana perusahaan mempertimbangkan proses ini. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi negosiasi yang efektif dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam proses pembelian, dan apa saja teknik yang dapat diterapkan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan. Langkah pertama adalah menentukan barang dan layanan yang dibutuhkan oleh departemen atau operasional. Hal ini dapat dilakukan melalui analisa pengguna sebelumnya, proyeksi permintaan, ataupun koordinasi dengan berbagai divisi. Pentingnya tahap ini terletak pada memastikan bahwa semua kebutuhan operasional terpenuhi tanpa ada kekurangan atau pemborosan. Lalu kedua, yaitu analisis pasar. Jadi setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan riset pasar untuk menentukan pemasok yang kompeten, tren harga, dan kualitas produk yang tersedia.
Tahapan ini membantu proses perusahaan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pilihan dari pasar, sehingga dapat membantu membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Ketiga, yaitu perencanaan anggaran. Jadi pada tahap ini perusahaan menetapkan anggaran yang dialokasikan untuk pembelian. Perencanaan anggaran sangat penting untuk memastikan pembelian dilakukan secara efisien, tidak melebihi anggaran yang tersedia, dan tetap mempertimbangkan kualitas. Yang terakhir yaitu pemilihan pemasok. Jadi pemasok yang tepat harus dipilih berdasarkan kualitas produk, harga, fleksibilitas, dan keandalan dalam pengiriman. Tahapan ini berkontribusi pada ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan operasional, serta memastikan bahwa pengadaan berjalan lancar tanpa gangguan. Setiap tahapan berkontribusi dalam memastikan kelancaran operasional, efisiensi biaya, dan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman ataupun kekurangan stok. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu kualitas produk. Produk yang berkualitas tinggi diperlukan untuk memenuhi standar layanan yang tinggi dalam industri hospitality. Produk berkualitas buruk dapat merusak citra dalam pengamanan. Lalu kedua yaitu harga. Harga yang kompetitif penting untuk menjaga biaya operasional tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas produk. Lalu yang ketiga yaitu keandalan dalam pengiriman. Waktu pengiriman yang tepat waktu, konsisten, seperti operasional tidak terganggu. Pengiriman yang terlambat bisa menyebabkan gangguan serius pada layanan. Lalu yang keempat adalah fleksibilitas. Jadi pemasok yang mampu menyesuaikan permintaan yang berubah atau mendadak dapat sangat berharga. Lalu yang terakhir yaitu reputasi pemasok. Jadi reputasi pemasok menjadi indikator penting mengenai kualitas produk layanan yang diberikan agar perusahaan dapat terus bekerja sama untuk memasarkan produk mereka dan mendapatkan kualitas produk yang sepadan. Untuk menjawab pertanyaan terakhir, yaitu strategi negosiasi yang efektif dapat memberikan keuntungan signifikan bagi perusahaan baik dalam hal pengurangan biaya maupun peningkatan kualitas layanan. Jadi ada beberapa teknik negosiasi yang dapat diterapkan nih, yaitu win-win solution, yaitu mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimanapun perusahaan mendapatkan harga yang kompetitif dan pemasok mendapatkan volume pembelian yang berkelanjutan. Yang kedua, persiapan data yang kuat. Dengan mempersiapkan data yang akurat tentang harga pasar, tren, dan performa pemasok, perusahaan dapat memiliki posisi yang lebih kuat dalam negosiasi. Yang terakhir, komunikasi yang efektif. Jadi negosiator yang baik harus mampu mengkomunikasikan kebutuhan dan batasan yang jelas, serta mendengarkan kebutuhan pihak lain. Dengan mempelajari ini, kita mendapat pemahaman akan posisi kedua belah pihak dalam negosiasi yang sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan, seperti diskon harga, jangka waktu pembayaran yang lebih fleksibel, atau persyaratan kualitas produk. Misalnya, jika perusahaan memiliki volume pembelian yang besar, mereka dapat menegosiasikan harga yang lebih rendah ataupun mendapatkan syarat pembayaran yang lebih menguntungkan. Lalu kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu seleksi evaluasi pemasok. Jadi materi ini membahas pentingnya memberikan pemahaman mendalam mengenai proses pemilihan dan pembelian pemasok yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategi bisnis dalam industri hospitality. Yaitu kita harus melihat kriteria pemilihan pemasok. Adapun kriterianya yaitu kualitas produk. Kualitas produk yang tinggi memastikan standar operasional atau operasional tetap dijaga. Jadi sangat penting kita melihat pemasok dari kualitas produknya juga. Lalu harga yang kompetitif sangat penting dalam menjaga profitabilitas perusahaan, namun perlu mempertimbangkan total cost of ownership. Lalu yang ketiga adalah pemasok mengirim
barang dengan tepat waktu. Jadi ketepatan waktu pengiriman itu sangat penting. Ketepatan waktu sangat krusial karena operasional industri hospitality bergantung pada kesediaan barang. Lalu fleksibilitas, yaitu pemasok yang fleksibel yang menyesuaikan permintaan, mendukung operasional dinamis yang dan berubah. Lalu kepatuhan terhadap standar industri, jadi kepatuhan terhadap regulasi terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan dan memastikan bahwa produk disediakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga kredibilitas dan keamanan operasional perusahaan. Lalu apa sih manfaat hubungan jangka panjangnya? Yaitu stabilitas pasokan. Jadi kemitraan jangka panjang memastikan ketersediaan produk untuk mengurangi risiko gangguan operasional. Lalu kedua, penghematan biaya. Hubungan dengan baik pengepasok seringkali memungkinkan perusahaan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Contohnya, pemasok dapat memberikan harga diskon ataupun harga spesial kepada perusahaan jika membeli barang dengan jangka panjang. Lalu ada peningkatan kualitas. Pemasok yang terlibat dalam hubungan jangka panjang dapat berkolaborasi dengan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Lalu inovasi produk. Melalui hubungan yang erat, pemasok dapat lebih proaktif dalam menawarkan solusi baru dan atau memperbaiki produk yang ada, sehingga perusahaan dapat beradaptasi lebih cepat terhadap kebutuhan pasar. Lalu apa evaluasi berkala kinerja dalam pemasok? Yaitu evaluasi kinerja pemasok berkala membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan operasional. Maka dari itu, adapun cara untuk mengidentifikasinya, yaitu mengidentifikasi masalah. Evaluasi secara rutin membantu mengidentifikasi masalah kinerja pemasok seperti keterlambatan pengiriman ataupun penurunan kualitas produk. Lalu teknik yang dapat digunakan yaitu negosiasi. Negosiasi memberikan diskusi terbuka untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Lalu mediasi nih. Mediasi menggunakan pihak ketiga netral untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang terakhir adalah win-win solution, yaitu pendekatan win-win yang menekankan kompromi sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan jangka panjang. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi keempat kita, yaitu adalah pemilihan dalam sustainability, yaitu teknologi. Apa sih teknologi RFID dan LOT dalam manajemen persediaan? RFID ataupun yang kita panjangannya itu Radio Frequency Identification, yaitu memudahkan pelacakan barang secara otomatis dengan menggunakan tik yang dipasang pada produk. Sistem ini memungkinkan pemantauan persediaan secara real time tanpa perlu input manual, sehingga meningkatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, visibilitas yang lebih baik. Perusahaan dapat mengetahui jumlah stok yang tersedia secara akurat dan mengelola pengelolaan yang lebih efisien. Lalu, LOT, yaitu dengan panjangan Internet of Things, yaitu memainkan peran dalam penting memantau kondisi barang selama proses logistik. Sensor LOT dapat melacak informasi seperti suhu, kelembapan, ataupun lokasi produk selama pengiriman. Jadi data yang dikumpulkan secara otomatis dapat diakses oleh persediaan, yang memungkinkan mereka untuk segera mengambil tindakan apabila ada potensi masalah seperti kerusakan produk ataupun kebutuhan restock. Lalu apa saja kelebihan dan tantangan dalam sistem JIT ataupun just in time? Yang pertama, kelebihannya adalah dari sistem just in time ini adalah pengurangan biaya penyimpanan karena barang yang dipesan hanya dibutuhkan untuk produksi ataupun penjualan. Sistem ini mengurangi kelebihan stok yang tidak perlu dan membantu mengoptimalkan efisiensi operasional perusahaan. Lalu apa saja tantangan JIT? Yaitu
Tantangan utama JIT adalah ketergantungan tinggi pada pemasok. Jadi, jika pemasok tidak dapat mengirimkan barang tepat waktu, hal ini dapat menyebabkan gangguan operasional perusahaan. Selain itu, mengganggu pada rantai pasokan seperti keterlambatan pengiriman atau bencana alam yang dapat menyebabkan kekurangan stok yang bisa berdampak signifikan pada produk dan layanan perusahaan. Lalu, bagaimana peran forecasting permintaan dalam manajemen persediaan? Pertama, ada perencanaan stok, yaitu forecasting permintaan sangat penting dalam manajemen persediaan dan logistik karena membantu perusahaan memprediksi kebutuhan stok di masa depan menggunakan data historik, tren pasar, ataupun perilaku konsumen. Kedua, yaitu efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan demand forecasting, perusahaan dapat menghindari masalah overstock atau kelebihan persediaan yang memakan biaya penyimpanan ataupun understock, kekurangan persediaan yang dapat mengganggu produksi layanan. Yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan. Selain itu, forecasting juga memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pengiriman dan penyimpanan stok sesuai dengan perkiraan permintaan pasar, sehingga meningkatkan operasional secara keseluruhan dan menjaga kepuasan pelanggan. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kelima, yaitu tentang berkelanjutan dan etika dalam pembelian. Apa kita penting belajar ini? Karena keberlanjutan etika memainkan peran penting dalam proses pembelian, membantu perusahaan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan praktik yang adil bagi pemangku kepentingan. Pertama, apa saja peran berkelanjutan dan etika? Yaitu penerapan prinsip berkelanjutan membantu perusahaan meminimalkan dampak negatif terhadap produk lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, memanfaatkan sumber daya yang lebih efisien, dan mengelola limbah dengan baik. Selain itu, berkelanjutan dalam pembelian juga mendukung kesejahteraan sosial dengan memastikan pemasok mematuhi standar yang tinggi dan kerja yang adil seperti upah yang layak ataupun kondisi kerja yang aman. Lalu dari sisi etika, transparansi dan integritas dalam pengadaan barang dan jasa memungkinkan perusahaan untuk menjaga reputasi mereka di mata pemangku kepentingan. Kebijakan yang etis memastikan proses pengadaan dilakukan tanpa adanya kecurangan ataupun konflik kepentingan yang pada akhirnya membangun kepercayaan konsumen pada mitra bisnis. Dengan demikian, perusahaan dapat mengedepankan berkelanjutan etika dalam pembelian dan dapat meningkatkan kinerja jangka panjang melalui kepercayaan publik, menarik talenta terbaik, dan memuaskan harapan investor semakin peduli terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu apa saja tantangan dalam penerapan kebijakan? Yaitu biaya awal tinggi. Jadi biaya investasi untuk mencari pemasok itu sangat tinggi karena untuk mencari ke ramah lingkungan dan efisien. Lalu pemantauan pemasok, yaitu kesulitan untuk memantau praktik pemasok secara menyeluruh karena pasti susah untuk memantau semua dalam satu tempat yang sama. Lalu kekurangannya kesadaran, jadi karyawan ini mungkin tidak memahami pentingnya kebijakan terhadap penerapan etika dan berkelanjutan. Lalu bagaimana memastikan kepatuhan pemasok? Yang pertama, perusahaan dapat memastikan pemasok mematuhi standar etika dan berkelanjutan dengan melakukan audit pemasok secara rutin untuk menilai kinerja mereka dan menetapkan kode etik pemasok yang mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat menjadi dasar untuk penyelenggaraan kepatuhan mereka. Selain itu, perusahaan dapat mengadakan pertemuan reguler untuk memantau perkembangan kinerja pemasok atau membuat pelatihan. Lalu solusi selanjutnya untuk tantangannya yaitu jika pemasok belum memenuhi standar, perusahaan dapat membina mereka dengan memberikan pelatihan tentang praktik berkelanjutan, lalu menetapkan target perbaikan yang jelas dan menawarkan insentif bagi pemasok yang menunjukkan peningkatan. Jadi langkah-langkah ini tidak hanya membantu pemasok mencapai standar yang diinginkan, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara karyawan. Lanjut ke materi ke-6.
Materi keenam yaitu adalah teknologi dalam pembelian. Jadi, kita perlu ketahui apa saja penerapan sistem e-commerce. E-commerce adalah sistem digital yang mengoptimasi berbagai tahapan proses dalam pengelolaan barang dan jasa, seperti pembuatan permintaan, requisition, pemilihan pemasukan, pembuatan purchase order atau PO, dan pelacakan pengiriman. Lalu, bagaimana penerapan e-commerce dapat meningkatkan efisiensi dalam beberapa cara, yaitu pertama, mengurangi pekerjaan administrasi, kedua, mempercepat persetujuan, ketiga, meminimalkan kesalahan manual, lalu keempat, transparansi melalui jejak audit, yang terakhir yaitu pemantauan kinerja pemasok. Lalu, ada pun juga manfaat utama dari penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelian. Yang pertama, peramalan permintaan atau demand forecasting. Jadi, AI ini dapat menganalisis data histori ataupun tren pasar untuk memprediksikan permintaan produk di masa depan ataupun yang akan datang. Lalu, kedua, pemilihan pemasukan yang optimal. AI dapat membantu mengevaluasi kinerja pemasok berdasarkan berbagai indikator seperti ketepatan waktu, pengiriman, kualitas produk, dan harga. Lalu yang ketiga yaitu otomatisasi tugas-tugas rutin. Jadi AI dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas rutin dalam pembelian seperti penanganan pemerintahan dasar, pencocokan faktur, dan pengelolaan persediaan. Yang terakhir yaitu pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Dengan AI, proses pembelian menjadi lebih cepat dan akurat sehingga membantu mengurangi biaya operasional perusahaan. Lalu, apa saja peran penting teknologi Internet of Things atau IoT, yaitu pertama, pelacakan real time. Cloud memungkinkan perusahaan untuk melacak lokasi barang secara real time melalui GPS ataupun sensor yang dipasangkan pada kendaraan pengiriman atau kontainer. Kedua, pemantauan kondisi barang. Dalam industri yang membutuhkan kontrol ketat atas kondisi produk seperti makanan atau obat-obatan, sensor IoT dapat memantau suhu dan kelembapan dan getaran. Yang ketiga, pengelolaan kesediaan lebih efisien. Jadi IoT ini memungkinkan manajer persediaan untuk memantau peningkatan persediaan secara real time sehingga dapat memastikan kesediaan barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu, mengurangi resiko kerusakan barang dengan pemantauan real time terhadap kondisi pengiriman barang seperti suhu dan kelembapan IoT memungkinkan tindakan cepat jika terjadi resiko kerusakan pada produk. Yang terakhir yaitu respon lebih cepat terhadap perubahan kondisi. Jadi IoT ini meningkatkan manajer rantai pasokan dan merespon dengan cepat terhadap perubahan yang tidak terduga dalam pengiriman atau penyimpanan barang. Lalu kita masuk ke materi terakhir, yaitu manajemen risiko dalam pengadaan. Jadi, manajemen risiko ini dalam pengadaan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, ataupun menanggulangi potensi risiko yang dapat mengharu keberhasilan proses pengadaan. Risiko dalam pengadaan dapat mencakup berbagai aspek seperti keterlambatan, kualitas produk yang tidak sesuai, ataupun perubahan harga yang tidak terduga. Lalu, bagaimana mengidentifikasi dan menilai risiko dalam pengadaan? Yang pertama, pengumpulan informasi ini. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi yang relevan tentang pemasok, tren pasar, dan produk. Informasi yang dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti riset pasar, survei pemasok, dan analisis data histori. Lalu, kedua, analisis informasi. Jadi, setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk mengidentifikasi potensi risiko. Analisis ini dapat
dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat seperti matrik risiko, analisis SWOT. Jadi matrik risiko ini membantu dalam menilai probabilitas dan dampak dari setiap risiko. Sementara analisis SWOT ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan proses pengadaan barang. Lalu bagaimana sih strategi mitigasi resikonya? Pertama yaitu diversifikasi pemasok. Jadi mempromosikan diversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada suatu sumber tunggal. Jadi hal ini membantu dalam meminimalkan risiko gangguan pasokan dan fluktuasi harga. Kedua, kontrak yang jelas, yaitu membuat kontrak yang jelas terhadap dan komprehensif dengan pemasok untuk menetapkan persyaratan dan tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian dengan sengketa. Jadi tidak sembarangan kita bekerja sama tanpa adanya kontrak. Kontrak itu membantu kita untuk pemasok tetap berada di jalan dan sesuai perjanjian kita. Lalu membangun hubungan yang kuat. Membangun hubungan yang kuat dan kolaboratif dengan pemasok untuk meningkatkan komunikasi dan kepercayaan kerjasama. Lalu yang terakhir adalah teknologi untuk pemantauan. Memanfaatkan teknologi untuk pemantauan kinerja rantai pasokan seperti sistem pelacak inventari, platform kalkulasi, dan analisis data. Lalu bagaimana pemantauan dan evaluasi risiko yang berkelanjutan? Pertama itu pemantauan aktif. Penting untuk secara aktif memantau risiko secara berkala untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan dapat audit yang berkualitas dan analisis data. Lalu kedua adalah evaluasi berkala. Evaluasi berisiko ini berkala membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko baru dalam menilai efektivitas strategi yang ada. Lalu penyesuaian strategi berdasarkan pemantauan evaluasi strategi manajemen risiko sesuai dengan peningkatan efektivitas. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari materi 1 dan 7. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton dan mendengarkan saya dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.